Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di sini. Mudah-mudahan langkah-langkah berat kita dibayar Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan menuju surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Basyiril masyaina fil dhulam fi waqtil makarih bin nurit tam yaumal qiyamah. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, berikanlah kabar gembira untuk para pejalan kaki menuju masjid saat malam tiba dan di musim dingin dengan cahaya yang paling terang bagi mereka di hari akhirat. Katanya para ulama, itu bukan yang dimaksudkan malamnya, bukan yang dimaksudkan musim dinginnya, tapi di waktu-waktu yang tidak menyenangkan untuk keluar rumah. Kita keluar rumah menuju ke masjid, menuju ke majelis ilmu, insya Allah diganjar Allah dengan cahaya yang terang di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kita akan mempelajari kisah perempuan yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Sebenarnya secara tidak langsung ya disebutkan Allah SWT dalam Al-Quran. Yang disebutkan adalah suaminya, namanya Hazaqil. Dan kita akan mempelajari istrinya, yang itu disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihissalam dalam hadis rawahu Ahmad. Silahkan dibuka Al-Qurannya, surat Ghafir ayat 28. Namun sebelumnya kita baca juga dua ayat sebelumnya, berarti ayat 26 dan 27. Sebelumnya kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah beri bimbingan, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan segala kebaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita ilmunya, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita hidayahnya, semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk menjadi perempuan-perempuan yang solehah insyaallah. Semoga Allah kuatkan keimanan kita, Allah mudahkan seluruh hajat kita. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah. Fatihah bi niyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'a lutfi wal afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw ayyudhhira fil ardil fasad. Wa qala Musa inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa iyyaku kadhiban fa alayhi kadhibuh wa iyyaku sadiqan yusibkum ba'du alladhi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sadaqallahul azim. Wa qala Fir'aun, dan Fir'aun berkata kepada para pembesar-pembesarnya ketika melihat mukjizat-mukjizat dari Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika kalah para penyihir-penyihirnya Fir'aun untuk menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Ketika
tongkatnya Nabi Musa dapat memakan ular-ular yang dilemparkan oleh tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Fir'aunnya berkata, "Zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah." Fir'aun marah. Katanya dia, "Biarkan aku membunuh Musa. Aku akan membunuh Musa dan jangan dihalangi. Wal yad'u rabbah, biarkan dia meminta kepada Tuhannya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyudhira fil ardil fasad." Aku khawatir kalau Musa ini dibiarkan, dia akan mengganti agama kalian sehingga tidak lagi menyembah aku. Aw ayyudhira fil ardil fasad, atau Musa akan menampakkan fil ardi, di bumi, al fasad, kerusakan. Wa qala Fir'aun, dan Fir'aun berkata, "Daruni aqtul Musa." Biarkan aku membunuh Musa. Wal yad'u rabbah, dan biarkan dia meminta, berdoa kepada Tuhannya, minta diselamatkan. Inni akhaf an yubaddila dinakum. Aku khawatir Musa kalau dibiarin ini bisa mengganti agama kalian sehingga kalian tidak lagi menyembah aku. Aw ayyudhira fil ardil fasad, atau Musa akan menampakkan kerusakan di atas muka bumi. Wa qala Musa, Nabi Musa berkata, "Inni a'udzu birabbi wa rabbikum." Aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian juga. Fir'aun menganggap bahwa Tuhannya mereka adalah Fir'aun. Dan Nabi Musa yang tahu faktanya bahwa Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya mereka semua, bahkan Tuhannya Fir'aun adalah Allah. Inni a'udzu birabbi wa rabbikum. Aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian semua juga. Min kulli mutakabbirin, dari orang-orang, dari segenap orang-orang yang sombong, la yu'minu biyaumil hisab, yang tidak beriman kepada hari penghisaban, pada hari perhitungan. Wa qala, dan berkata, rajulun, seorang laki-laki, mu'minun, yang beriman, namanya Hazaqil, min ali Fir'aun, dari keluarganya Fir'aun. Ada yang bilang itu dari salah satu pengawal-pengawalnya Fir'aun, maksudnya dari pembesar-pembesar, dari orang-orang yang dekat dengan Fir'aun, sehingga disebut sebagai ali Fir'aun. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah orang-orang yang bekerja di rumah kediamannya Fir'aun, kayak semacam pengurus dapur, pengurus keluarga gitu ya, pengurus keluarganya Fir'aun. Ada juga yang bilang bahwa laki-laki ini, Hazaqil ini adalah ahli Fir'aun, keluarga Fir'aun, dalam artian yang sebenarnya dia adalah sepupuan sama Fir'aun. Kok bisa ya Fir'aun tuh yang ngaku jadi Tuhan padahal dia punya sepupu? Masa Tuhan punya sepupu? Tuhan punya ponakan, kenalan gitu kan, saya sepupu 2 kalinya Tuhan. Nggak masuk di akal, ngada-ngada aja. Wa qala rajulun, dan berkata seorang laki-laki, mu'minun, yang beriman, min ali Fir'aun, dari keluarganya Fir'aun. Sekali lagi maksud keluarga di situ ada beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan dia adalah sepupu, ada yang mengatakan dia adalah pengurus keluarga, ada yang mengatakan dia adalah salah satu dari ya semacam menteri atau apa yang bekerja di istananya Fir'aun gitu ya. Yaktumu imanahu, yang dia menyembunyikan keimanannya, si laki-laki ini. Dia bilang, jadi dia beriman tapi dia nggak ngasih tahu orang bahwa dia beriman, dan tentu saja dia tidak memberitahu Fir'aun bahwa dia beriman. Ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Adakah kalian mau membunuh? Adakah kalian mau membunuh rajulan, seorang laki-laki, yaitu Nabi Musa, an yaqula rabbi Allah, hanya karena dia mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, dan dia sudah mendatangkan
Wa qad ja'akum, dan dia telah mendatangkan kepada kalian bil bayyinati, dengan mukjizat-mukjizat. Dia kan udah datengin mukjizat tuh, gitu. Kamu bunuh, kamu nggak takut? Katanya si laki-laki tersebut. Bil bayyinati, dengan mukjizat min rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa iyaku kadziban, kalau dia emang kadziban, orang yang bohong, fa alaihi kadzibuh, biarkan saja dia menanggung resiko kebohongannya. Wa iyaku shadiqan, kalau ternyata dia benar, yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum, kalian akan terkena ancaman yang telah dia ancamkan. Innallaha la yahdi, sungguhnya Allah la yahdi, tidak akan memberi petunjuk, man huwa musrifun, orang yang melampaui batas, kadzab, lagi pendusta. Berani bener ya ngomong begitu sama Fir'aun. Diapain tuh terus? Dipaku, teman-teman. Hazakil ini akhirnya dipaku. Tuh dipaku nggak? Dipaku kalau kayu gitu kan oke ya. Tapi dipaku, sekujur badannya sama Fir'aun dipaku si Hazakil. Gara-gara ngomong kayak begitu. Ini nih, kesian benar. Jadi waktu Nabi Musa alaihissalam mulai berdakwah, itu dari kalangan keluarganya Fir'aun, dari kalangan orang terdalamnya Fir'aun, nggak ada yang beriman kecuali ada seorang laki-laki beserta dengan seluruh keluarganya. Laki-lakinya namanya Hazakil. Perempuannya entah namanya siapa, akan tetapi karena dia bekerja sebagai tukang sisir keluarganya Fir'aun. Coba tuh, kalau jadi raja tuh segala tukang sisir. Punya tukang sisir. Asisten doang mah kalah, manajer doang mah lewat. Tukang sisir, teman-teman. Ya Allah, luar biasa bener ya. Karena dia bekerja sebagai tukang sisir bagi keluarga Fir'aun, bagi anak perempuannya Fir'aun, akhirnya kemudian dia pun, orang biasa memanggilnya dengan panggilan Masyitah, artinya tukang sisir. Kalau sisir itu bahasa Arabnya apa? Itu tukang sisirnya. Tukang sisirnya bahasa Arabnya apa? Coba ngomongnya gimana coba? Toknya hilang gitu. Mim shin to, mush. Toknya di belakang. Iya. Teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi ini ceritanya ada keluarga beriman, dan tentu saja mereka karena tahu kebengisannya Fir'aun dan karena tahu kezalimannya Fir'aun, serta karena tahu tega hatinya Fir'aun menyiksa bagi orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sehingga sekeluargaan ini kemudian memutuskan untuk menyembunyikan keimanannya. Dan tentu saja kita tahu bahwa selain daripada mereka sekeluarga, yang juga beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Musa, adalah istrinya Fir'aun yang bernama Asiyah. Kan gitu ya. Jadi ini dua orang perempuan nih, berada di lingkungan yang sangat keji, berada di lingkungan yang sangat durhaka, berada di lingkungan yang sangat kafir. Akan tetapi subhanallah, cahaya dalam hati mereka tidak redup, iman dalam jiwa mereka tetap bersinar. Kita belajar dari Asia dan dari Masyitah bagaimana keteguhan iman, bahkan dalam keadaan-keadaan yang sangat berat untuk mempertahankan keimanan. Teman-teman saudaraku sekalian, ini urusannya Masyitah nih sama Hazakil dan keluarganya yang beriman ya.
Itu urusannya kalau beriman itu bukan sama pekerjaan, bukan sama harta, tapi sama nyawa yang setiap orang itu diberi nggak pakai ada cadangannya. Kalau permainan games, nyawanya punya banyak cadangan, ya kan? Kalau orang hidup kan nyawa nggak ada cadangannya. Nah ini teman-teman saudaraku sekalian, di waktu yang sedang sangat berat-beratnya seperti itu, bisa ada orang beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Gimana coba mereka mempertahankan keimanan? Waduh, luar biasa beratnya. Pertamanya si Hazakil nih, ketahuan pertamanya Hazakil. Jadi ceritanya mereka udah jalanin kehidupan beribadah pada Allah SWT, sholatnya apanya semuanya rapi, sekeluarga ini ya. Sampai kemudian Nabi Musa ketika, kan tahu ceritanya, Nabi Musa itu kan datang nih dari tempat persembunyiannya selama 10 tahun lebih ya. Selama 10 tahun lebih di tempatnya Nabi Allah Yakub alaihi salam. Nabi Musa ketika kemudian datang dari kan Nabi Musa itu kan diusir karena beliau membunuh orang ceritanya. Ini cerita lompat-lompat ya, mestinya urut-urutan. Cuman karena memang yang diminta di sini adalah menceritakan tentang perempuan, jadi agak repot. Jadi ceritanya Nabi Musa alaihissalam itu kan asalnya tinggal sama Fir'aun, kan begitu? Sampai udah jadi dewasa. Nah ketika beliau jadi dewasa, jadi remaja gitu kan. Kalau umur zaman sekarang sekitar 20-an tahun. Umur zaman itu saya kurang paham berapa tahun. Karena 60 aja katanya masih lagi lucu. Gitu, umur orang dulu kan panjang-panjang ya. Akhirnya kemudian Nabi Musa itu satu hari ada ngeliat tentaranya Fir'aun zalim lagi berbuat kezaliman kepada orang miskin. Dia kesel ngelihatnya. Nabi Musa ini kan memang hatinya baik, nabinya Allah SWT. Jadi kemudian fawakazahu Musa, ama Nabi Musa dilerai, didorong tuh orang. Kabarnya kekuatannya Nabi Musa adalah setara kekuatan 40 laki-laki yang kuat. Didorong doang sama Nabi Musa, duk, orangnya jatuh kayak berasa dihantam gada, kemudian meninggal dunia. Fawakazahu Musa fakharra mayyita. Nabi Musa dorong gitu doang, terus tiba-tiba orangnya jatuh dan meninggal. Waduh, Nabi Musa ketakutan. Pulang Nabi Musa, ada yang lihat nih orang-orang. Kemudian mereka membuat semacam demo, semacam protes gitu ya kepada Fir'aun. Kenapa itu anaknya Fir'aun bisa bikin tentaranya Fir'aun menjadi meninggal gitu. Akhirnya ada orang ngasih tahu Nabi Musa, Musa kayaknya kamu kabur aja deh. Ini orang-orang nih kayaknya bisa bikin demo besar-besaran nih, kamu nih kayaknya akhirnya dibunuh karena membunuh orang kemarin itu. Oh gitu ya, oke deh, kabur Nabi Musa. Nah saat Nabi Musa kabur, wah berjalan nih berhari-hari lamanya, berwaktu-waktu lamanya, pingsan, jalan lagi, kemudian ketemu air, minum lagi, sampai jadi kurus, rambutnya jadi panjang. Karena nggak ada apa-apa begitu ya. Nabi Musa sepanjang jalanan melewatin gurun-gurun pasir, sampailah ketemu di Madian, di sebuah perkampungan. Nabi Musa dan ngelihat 2 orang perempuan. Kapan waktu saya ceritain insyaallah tentang perempuan itu, yaitu Safura namanya. Dia ada ngelihat dia sama saudaranya lagi ngambil air gitu. Tapi karena yang laki-laki lagi pada ngambil air, dia minggir di bawahnya pohon gitu ya, berlindung dulu. Habis itu kemudian airnya udah diambil. Nabi Musa ngeliatin kenapa gitu. Nabi Musa samperin, kenapa kalian enggak ngambil air? Katanya 2 perempuan tersebut, kita nungguin sampai orang laki-lakinya bubar, soalnya kita malu, kita nggak mau desek-desekan sama laki-laki. Oh ya udah, saya aja ambilin. Diambilin sama Nabi Musa. Pulanglah dia. Katanya si bapaknya anak 2 perempuan ini, kok cepet ngambil airnya nak? Iya ya, tadi dibantuin sama seorang pemuda. Oh gitu. Kayak apa orangnya? Begini. Nabinya Allah. Dia tahu nabi yang lain. Dia tahu bahwa Nabi Musa adalah seorang nabi atau calon seorang nabi. Gitu ya. Maka dia kemudian bilang, wahyu dari Allah SWT. Panggil dia tuh.
Dua orang panggil deh laki-laki tersebut, bilang ayah mau balas kebaikannya. Akhirnya panggil Nabi Musa. Kemudian begitu nyampe sana, Nabi Syuaib kemudian berkata kepada Nabi Musa, katanya Nabi Musa, dah kamu di sini aja, kamu akan saya kawinkan dengan salah satu dari dua putri saya, dan maharnya, mas kawinnya adalah kamu tinggal bersama dengan kami 8 tahun, kalau kamu mau sempurnain 10 tahun lebih bagus. Di masa-masa tersebut Nabi Musa diajarkan berbagai macam ilmu akhirat, diajarkan berbagai macam ketauhidan, ilmu menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Dapat 10 tahun kemudian Nabi Musa bawa istrinya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah menjadi seorang nabi, diperintahkan oleh Allah untuk pergi kepada Firaun, aku utuskan engkau untuk menemui Firaun dan berdakwah kepadanya. Nabi Musa dakwah. Firaunnya begitu ngelihat, gitu kan ya? Begitu Firaun yang lihat, nah anak gue nih dulu nih. Balik lagi, apa kabar? Musa. Katanya Nabi Musa, ayah sembahlah Allah. Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Durhaka nih anak. Begitu kan, marah luar biasa. Kemudian apa dalilnya kalau kamu adalah seorang rasul? Nah itu Nabi Musa mengeluarkan tangannya, kemudian tangannya bersinar. Ini itu katanya Firaun, ini sihir nih, mas sihir nih, gitu ya. Kamu udah belajar sihir rupanya ketika kamu tidak sedang bersama denganku. Oke kalau gitu, kamu akan aku hadapkan kepada tukang-tukang sihir yang terbaik di negeri ini. Lawan dah tuh. Kalau kamu kemudian bisa melawan mereka, aku izinkan kamu untuk berdakwah, untuk ngasih tahu kepada orang lain tentang agama kamu itu, tentang Tuhan kamu itu. Kalau enggak, kamu harus ikuti aku. Ya, ditentukanlah tempatnya, diundangin rakyatnya semuanya. Wah ini tukang-tukang sihir paling jago. Mereka kemudian sebelum menunjukkan sihirnya pada hari yang telah ditentukan, nanya sama Nabi Musa, siapa duluan nih? Engkau dulu wahai Musa atau kami duluan? Katanya guru saya, salah satu dari guru saya, Kiai Haji Maimun Zubair, ketika menyampaikan tentang ayat itu, gitu ya, karena adab tukang sihir tersebut kepada Nabi Musa, Allah kemudian bagi kepada mereka hidayah. Teman-teman sekalian, adab, akhlak kepada orang lain itu berpengaruh dalam sebab Allah memberikan hidayah kepada kita. Makanya kita mesti adab sama siapapun. Jangan pernah tinggi hati dengan menganggap bahwa kebenaran hanyalah kebenaran kita, bahwa kebaikan hanyalah kebaikan kita, gitu ya. Oh enggak, kita ambil hikmah dari manapun, kita hormati siapapun. Kita hormati siapapun. Teman-teman sekalian, sebagai bagian dari penghormatan kita kepada Allah SWT, karena semua manusia di atas muka bumi ini, bahkan semua makhluknya Allah SWT di atas muka bumi ini adalah ciptaannya Allah. Siapa duluan wahai Musa yang mau melempar? Katanya si tukang sihir ini. Pamitan mereka. Engkau dulu silahkan melempar atau kami duluan? Am nahnul mulkin, atau kami yang melempar duluan? Kata Nabi Musa, bal'alku. Nabi Musa berkata, kalian aja dulu lempar duluan. Baik merekanya, sopan, santun, beradab kepada Nabi Musa. Padahal mereka adalah tukang-tukang sihir paling hebat, dukun-dukun paling terkemuka di atas muka bumi ini. Teman-teman sekalian, jangankan zamannya Fir'aun, orang zaman sekarang yang jadi dukun udah berasa jadi Tuhan. Bener nggak? Tuh Lia Eden, sampai berasa jadi malaikat Jibril, atau diturunin malaikat Jibril, kan gitu ya? Berasa jadi Bunda Maria titisannya tuh, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah kebayang nih kayak apa kesaktiannya dukun-dukunnya Fir'aun. Kebayang kayak apa kesaktiannya pembesar-pembesar dari tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Nah kan tetapi kesaktian mereka yang luar biasa itu tidak membuat mereka kehilangan adab kepada Nabi Musa. Mereka bertanya duluan, engkau yang mau melempar duluan wahai Musa, atau kami yang kau izinkan melemparkan sihir kami lebih dulu? Cakep bener kan adabnya.
Dan itu kata guru saya sekali lagi ya, katanya Kiai Maimun Zubair, itu yang kemudian menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keimanan kepada para tukang-tukang sihir tersebut. Mereka kemudian para tukang sihir itu melemparkan set talinya, kemudian talinya itu dalam pandangan rakyat yang nggak ngerti sihir kayak ular. Kayak ular-ular kecil gitu ya. Padahal dalam pandangan sesama tukang sihirnya, mereka paham bahwa itu bukan ular, mereka tetaplah tali. Sebab yang namanya sihir tidak merubah fakta, mereka hanya mengelabui mata. Sihir itu tidak pernah merubah fakta, teman-teman sekalian. Yang ada adalah pengelabuhan terhadap mata. Matanya doang kita yang dibohongin gitu. Sebenarnya sih kejadiannya ya cuman itu aja, tali aja. Nah, orang-orang yang nggak ngerti sihir ngelihatnya seperti ular. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, kayak sihir-sihir merpatinya jadi terbang ini apa segala macam, itu nggak ada sebenarnya. Yang ada adalah pengelabuhan terhadap mata orang yang melihatnya. Ilmu-ilmu sihir seperti itu. Akhirnya kemudian Nabi Musa pun melihatnya sebagai kacamata orang awam yang nggak ngerti ilmu sihir ya. Nabi Musa maksud saya awam dalam masalah ilmu sihir. Nabi Musa ngelihatnya juga ular. Waduh, gimana nih ya Allah? Saya mesti gimana nih ya Allah? Katanya Allah Subhanahu wa taala, "An alqi asak." Wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, der. Nah, kalau yang ini bukan sihir, bukan sulap, bukan sihir. Tongkatnya Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan segala sesuatu, yang Maha berkata terhadap segala sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Urusanku tinggal berkata apabila menghendaki segala sesuatu jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Allah merubah. Nah, kalau ini merubah fakta. Yang asalnya memang adalah tongkat dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ular. Menjadi ular besar, dan itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan kepada penyihir-penyihir. Nih penyihir-penyihir nih ngelihat tongkatnya dia yang pertama nih, tongkatnya tukang-tukang sihir, sesama penyihirnya ngelihatnya kan tetap tali. Kalau tongkatnya Nabi Musa, mereka memang beneran ngelihatnya ular, memang bukan pengelabuan mata gitu kan. Emang asli faktanya ularnya berubah. Nah, di saat ularnya berubah itu kemudian sama Allah sekalian ditunjukin ini beneran ular loh ini. Dia makanin ular-ular yang kecil dalam pandangannya orang, dia makanin tali-tali dalam pandangan tukang sihir. Bisa kebayang nggak? Dia makanin tuh atu-atu, wah, ya, tukang sihirnya langsung fakharru lahu sajida. Tukang sihirnya langsung serentak semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan ini amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Fir'aunnya marah. Fir'aun nggak ngerti sihir, tapi dia sangat-sangat merasa dirinya sebagai Tuhan. Kan begitu ya? Sangat-sangat besar, sangat-sangat sombong. Siapa yang perintahkan kalian buat sujud kepada Musa? Siapa yang nyuruh? Saya yakin nih, ini kalian nih udah sekongkolan duluan. Ini Musa nih pasti akabirukum. Pasti nih Musa nih ya, dia langsung menciptakan dalam pikirannya konspirasi. Bahwa mereka nih udah sekongkolan duluan gitu ya. Bahwa kemudian pikirannya panjang bener ya. Bahwa mereka tuh udah janjian, oh nanti kamu duluan ya yang lempar, terus nanti begini gitu-gitu. Gitu katanya si Fir'aun itu. La usallibannakum ajma'in. Katanya Fir'aun, liatin tuh ntar kalian saya salib semuanya. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. Saya akan potong-potongin tangan-tangan kaki-kaki kalian. Dan orang-orang penyihir tersebut begitu iman masuk ke dalam hatinya langsung mengatakan, la dhair, nggak ngaruh, nggak apa-apa, potong-potong gitu. Hebat bener ya. Saya jadi waktu baca kalimat la dhair, ya Allah, ini orang baru beriman beberapa menit doang udah bisa begitu. Nah kita
Beriman dari kecil gitu, diancam dikit aja, ya Allah, kena hal-hal sedikit aja. Kalau kamu pakai jilbab nggak boleh kerja di tempat ini lagi, langsung buka jilbab, begitu kan ya? Baru suaminya ngomong, kamu kayaknya kalau pakai kerudungan kelihatan lebih tua deh, langsung nggak pakai kerudungan. Ada yang begitu? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Gitu, ya Allah, sedih bener rasanya gitu ya. Nah ini penyihir-penyihir Fir'aun, baru beberapa menit beriman, udah bisa langsung bilang la dhair, nggak ngaruh, nggak apa-apa, silakan aja. Padahal ancamannya la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajmain. Kesel nih Fir'aun ini, habis kejadian tersebut dia masuk ke balairung istana, dikumpulin para pemuka-pemukanya, kumpulin semuanya. Dia bilang, waqala Fir'aun, daruni aqtul Musa waliyat Rabbah. Udah dah, keputusan sudah bulat. Katanya si Fir'aun, saya mau bunuh Musa. Waliyat Rabbah, biarin dipanggil Tuhannya, minta-minta pertolongan sama Tuhannya. Katanya Fir'aun, ini akhaf an yubaddila dinakum. Aku takut nih. Padahal ya kalau ngelihat ucapannya, lalu Tuhan, masa Tuhan takut? Kita aja bukan Tuhan bisa bilang siapa takut. Orang beriman aja bisa ngomong seperti itu ya. Yang kayak tadi tuh penyihir-penyihirnya Fir'aun yang kemudian beriman langsung bilang la dhair. Nggak ngaruh, nggak takut kita. Mau kamu potongin tangan kaki kita, mau kamu sembelih kita, mau kamu salib kita, nggak jadi masalah gitu. Ini Fir'aun ngaku Tuhan, tapi dia bilangnya ini akhaf. Ini akhaf an yubaddila dinakum. Saya takut kalau Musa dibiarin hidup nanti ngerubah agama kalian. Kalau kamu Tuhan ngapain takut? Kalau Tuhan jadi tempat kembalinya yang pada takut. Gitu ya? Kita kan takut kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Nah kalau dia Tuhan dan dia takut, baliknya sama siapa? Gitu. Jadi aneh memang ucapannya nih. Fir'aun ini antara-antara gitu. Dia tuh ngaku-ngaku jadi Tuhan, tapi dia juga ngaku-ngaku kalau saya tuh sebenarnya bukan Tuhan. Bingung sendiri nih sama jati diri dan status dirinya sendiri. Tuhankah dia ataukah bukan? Ini akhafan yubaddila dinakum aw yudhira fil ardil fasad. Aku khawatir Musa kalau dibiarkan hidup, dia akan mengganti agama kalian, bikin kalian murtad sehingga keluar dari penyembahan kepadaku, au ayudhiru fil ardil fasad, atau akan membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Ada Musanya di situ. Nabi Musa bilang, Musa, jadi kamu mau aku bunuh? Kata Nabi Musa, inni a'udzu birabbi wa rabbikum. Kalau kamu memang mau bunuh saya, ya aku akan mohon perlindungan. Karena aku kan makhluk aja. Saya kan hamba aja, saya emang gak ngaku jadi Tuhan. Jadinya kalau kamu mau bunuh saya, ya aku akan berlindung. Kepada siapa kamu berlindung? Ila rabbi wa rabbikum. Kepada Tuhanku dan Tuhan kamu juga kan Pak Fir'aun. Min kulli mutakabbirin la yu'minu biyawmil hisab. Dari segala kekejian orang yang sombong, yang tidak beriman kepada hari penghisaban. Ya udah, pokoknya saya mau bunuh, katanya si Fir'aun nih. Orang ini nih, siapa tadi namanya? Ghafir, nama suratnya mbak. Hazakil. Hazakilnya bilang, kayaknya begitu ngelihat, nih kayaknya Fir'aun beneran nih mau bunuh Nabi Musa nih. Aduh, ya Allah, jangan ya Allah, Nabi Musa jangan sampai celaka. Mendingan saya aja deh yang celaka deh, gitu. Akhirnya kemudian dia maju gitu. Fir, jangan gitu napa Fir? Kan sepupuan. Sepupuan kan ngakrab dikit ya. Wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun. Berkata nih orang beriman dari keluarganya Fir'aun nih, Hazakil. Yang yaktumu imanah, dia menyembunyikan keimanannya. Ataqtuluna rajulan yaqulu rabbuhullah. Kamu serius mau bunuh Musa hanya karena mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah? Emang kamu gak ngerasa bahwa Tuhan kamu juga Allah? Gitu ya. Sekaligus masukin keimanan, sekaligus mau bikin dia mikir gitu. Qad ja'akumul bayyinat.
Dia udah datengin bukti-buktinya. Tuh tukang-tukang sihir yang kamu mengundangnya, mereka semuanya beriman. Karena tahu bahwa itu tuh bukan hanya sekedar sihir. Ini memang benar-benar nih Allah yang ngerubah gitu kan. Ini bukan sihir, Fir'aun, ini bukan sihir. Ini adalah bayinat. Ini adalah kebenaran. Ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mukjizat. Dia udah mendatangkan mukjizat dari Tuhan kita semuanya. Kamu serius mau bunuh dia? Wa iyyaku kadiban fa alaihi kadibu. Kalau dia emang bohong, ya udah biarin aja dia dengan kebohongannya. Kalau dia benar, kemudian kita dihancurkan sama Tuhannya, sama Tuhan kita semuanya, gimana menurutmu? Kan yang susah kita juga. Ayo deh Fir, mikir lagi gitu maksudnya. Gitu ya. Diinin gitu sama dia gitu. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Nah, ini kalau ucapan ini bisa jadi ucapan dia, bisa jadi juga ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimanapun Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang musrif, yang keluar batas seperti Fir'aun ini, kadzdzab, dan dia juga orang yang selalu mendustakan. Seorang pendusta. Jadi katanya Allah, ya mau dia ngomong apa juga, Fir'aun sih udah terlanjur musrif, udah terlanjur keluar batas gitu. Jadi nggak akan beriman juga. Fir'aun ya begitu diomongin kayak begitu, bukannya mikir iya ya gitu kan, nggak mikir kayak begitu gitu. Dia mikirnya malah kayak begini, wah nggak beriman nih Hazakil nih, sini digantung si Hazakil, dipaku. Teman-teman sikut sekalian, dipaku, tangannya dipaku, tok 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 tok, berapa paku gitu, kakinya dipaku, tok tok, ya ampun, itu kayu apa badan orang ceritanya si Fir'aun ini, orang keji tuh naudzubillah ya, kayaknya nih si Fir'aun nih rada bukan psikopat menurut saya nih, sampai bisa kepikir buat maku orang kan, ya Allah, dipaku. Belakang rumah di pohon paku gitu ya. Habis itu kemudian Asia lihat, sedih Asia, nangis Asianya. Ya Allah, suami saya kayak gitu amat ya. Hazakil yang dia sayangin. Nah Hazakil nih punya istri. Istrinya sekali lagi beriman juga, namanya Masyitah, sebagai tukang sisirnya keluarga istana. Lagi pas dateng nyisirin Asia, Masitohnya dibilangin, Masitoh, iya Tuan, yang sabar ya. Kenapa Tuan? Oh, kamu belum tahu. Kurang lebih nih ya. Apaan Tuan? Suami kamu belum tahu. Iya sih belum pulang ke rumah. Sampai saya jalan nih ke sini belum pulang ke rumah. Oh. Iya. Dia sekarang sudah meninggal dunia. Kaget banget kan? Tapi dia meninggal sebagai syahid, sebagai orang yang telah mempertahankan keimanan. Itu diceritain. Ceritain. Asia kemudian memperlihatkan kepada Masyitah suaminya yang sudah habis dipaku-paku itu. Ya nangis. Udah habis itu, tapi ya mau gimana? Tetaplah bertahan. Masyitah, iya Tuhan. Aku akan kasih pada kamu, ya maksudnya buat makan, buat ini apa segala macam, tetaplah bertahan. Iya. Udah pulang, diurusin anaknya. Dia punya anak 2, 1, ya gitulah ya. Kalau umur saya nggak perkirakan, tapi maksudnya anak-anak lah yang satu lagi masih menyusu, yang satu lagi masih dalam gendongan. Akhirnya kemudian selang seminggu, 2 minggu, 3 minggu, berapa saat dari terbunuh suaminya, emang hati Masyitah juga rasanya kayak yang, duh udah deh. Semakin berat saja hidup ini dengan mempertahankan keimanan, kayaknya mati lagi gampang. Kayaknya meninggal dunia lebih mudah bagiku daripada harus hidup dengan
hidup dengan Fir'aun. Satu hari, teman-teman sekalian, nih ya, jadiannya nih satu hari, si Masitoh ini lagi nyisirin anaknya Fir'aun. Jadi Fir'aun tuh punya anak, kemudiannya perempuan. Namanya siapa? Fir'aunah. Nggak tahu saya namanya. Pokoknya punya anak perempuan ya. Punya anak perempuan, rambutnya bagus. Nah, Masitoh ini juga kerjaannya nyisirin rambut anaknya gitu. Selain daripada nyisirin rambut istrinya Fir'aun ya. Saya tidak pasti apakah itu anak dari Asia atau dari istri yang lain. Saya nggak pasti juga siapa nama istrinya Fir'aun yang lain. Nggak terlalu saya pelajarin sejarahnya, karena kita kan pelajarinya sejarahnya yang berimannya ini ya. Walhasil, alakulihal, pokoknya satu hari ini ceritanya si Masitoh ini lagi nyisirin rambut anaknya. Sambilan nyisir nih, sambil nih anaknya Fir'aun nih udah bunuh lagi saya. Sedih gitu dia tuh, udah suaminya meninggal, anaknya masih kecil-kecil. Mereka tentu saja beriman kepada Allah, tapi rasanya hidup kok semakin berat aja. Biasanya seapa-apaan ada suami. Di antara kehidupan orang-orang di sekelilingnya nggak ada yang beriman, teman-teman saudaraku sekalian. Kebayang kayak apa beratnya. Mau cerita, mau ini, mau itu, mau curhat, gimana mau curhat sama siapa coba? Akhirnya lagi tengah-tengahan nyisir nih anak, sisirnya jatuh. Kaget nih karena ngelamun tadi itu ya. Sisirnya jatuh, waktu sisirnya jatuh kemudian dia secara refleks dia bilang Bismillah. Ya. Bismillah, ya Isa Fir'aun. Katanya gitu. Itu ucapan Bismillah dengan nama Allah, ya Isa Fir'aun, celakalah Fir'aun. Anaknya langsung noleh gitu. Dia bilang, saya nggak salah dengar kan, Masitoh? Kamu nggak beriman ya sama bapak saya? Katanya Masitoh, saya beriman kepada Allah, Tuhan yang maha benar. Kayaknya udah yang mati-mati deh gitu ya. Nyusul suami kayaknya lebih ringan nih hidup daripada harus seperti ini, kayak gitu. Jadi sekalian dijawab, dia bilang, iya, saya beriman kepada Allah SWT, kepada Tuhannya Nabi Musa. Ayah kamu bukanlah Tuhan. Nah, sekalian dibuat dakwah sama Fir'aun, sama Masitoh. Ayah kamu bukan Tuhan. Kamu yakin kalau dia Tuhan gitu? Masitoh, kamu sadarkan apa yang akan terjadi kalau saya adukan ucapan kamu ini kepada ayah saya? Katanya Masitoh, saya sadar penuh, tidak ada yang saya khawatirkan, karena Allah SWT senantiasa bersama dengan saya. Dia kemudian langsung ditinggalinnya Masitoh, dia lari ketemu sama bapaknya. Dia bilang sama bapaknya, sama Fir'aun, dia bilang, Pak, tuh Masitoh tuh gak beriman. Dia tadi waktu nyisir, sisirnya jatuh, dicerita kemudian. Wah, Fir'aun marahnya luar biasa. Aku udah ngira kayak begitu, dia memang bininya Hazakil. Dia diajak, tapi masih sama Fir'aun nih masih yang oke. Gini deh, Masitoh, apakah kamu beriman bahwa aku adalah Tuhanmu? Enggak, Tuhan. Kamu yakin? Yakin, Tuhan. Orang dianya sendiri sebagai Tuhan gak yakin kalau dia Tuhan. Gimana yang menyembah yakin ya? Akhirnya kemudian, aku akan menyiksamu kalau kamu tidak meyakini bahwa aku sebagai Tuhan. Tuhan, bagaimana mungkin kau sebagai Tuhan? Engkau sendiri tidak bisa mengendalikan. Oh, pokoknya gitulah dijawab sama Fir'aun. Fir'aunnya tambah marah. Akhirnya kemudian katanya Fir'aun, didihkan minyak panas. Teman-teman saudaraku sekalian, dididihkanlah, ada tempat dari tembaga gitu ya, dimasukin minyak di situ sampai kemudian dididihkan. Besar tempatnya, itu memang tempat penyiksaan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Fir'aun gitu. Diancamnya biasanya disiksanya di sana.
Udah tuh datengin tempat sebesar-besar apaan, di situ dididihkan minyak panasnya, kemudian didatangkanlah satu demi satu keluarganya, panggil semua. Ada 2 anaknya masih toh kan, suaminya kan udah meninggal, dia punya 2 anak. Yang pertama kali dilempar adalah anaknya yang kecil, bukan yang paling kecil, yang nomor 1, yang masih kecil juga, balita gitu kan. Dipelukin sama Mas Sito, ya Allah, kayak apa tuh seorang ibu ngelihat anaknya kemudian dilemparkan seperti itu. Anaknya nangis, kejar, tapi kemudian ditarik tangannya, lemparkan, dek. Ya tafatat, sampai udah tinggal tulang. Nah, habis itu kemudian tahu ya tafatat, bercerai-berai gitu, langsung dagingnya kena panas itu ya, kayak tinggal tulang. Nah, Mas Sito sebelum dia dilemparkan itu, Mas Sito bilang gitu, bolehkah aku meminta permintaan terakhir padamu wahai Tuhan? Kama Fir'aun. Dia bilang apaan? Tolong saya minta agar tulang-tulang kami nanti dikumpulkan jadi satu dan kuburkan. Baik, katanya Fir'aun. Akhirnya kemudian udah tuh satu diambil tulang-tulangnya. Udah mateng. Sedih bener ya. Habis itu kemudian anak perempuan, anak kecilnya itu masih dalam dekapannya Mas Sito, diambil secara paksa. Mas Sitonya ini beratnya luar biasa, dan anaknya kemudian ngelihat ke ibunya, dan ini salah satu dari yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sebagai anak yang bisa berbicara dalam buayan. Salah satu anaknya Mas Sito ini, dia bilang begini, la takhaf ya ummah fa inna rabbunallah. La takhaf ya ummah fa inna masirona ilallah, gitu. Jangan takut Bu, kan kita baliknya ke Allah. Indahnya ya. La takhaf ya ummah fa inna masirona ilallah. Itu dia bilang. Jangan takut, jangan ragu-ragu Ibu, nggak apa-apa. Dunia memang kayak begini. Jauh lebih mudah bagi kita menjalaninya di akhirat. Fa inna masirona ilallah. Gitu dengar anaknya ngomong kayak gitu, dia lepaskan anaknya, kemudian anaknya pun dilemparkan. Gak mau lihat Mas itu. Gak lama kemudian dia pun diambil dan dilemparkan juga ke dalam sana. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, ia pun kemudian Fir'aun masih jalanin ya apa yang dia janjikan. Diambil tulang-tulangnya kemudian dikuburkan. Bersama-sama tuh Mas Sito, anaknya lagi, itu kuburnya, tulang-tulangnya jadikan satu. Sewaktu Nabi Muhammad alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, ketika melewati daerah Mesir berarti ya, tempat istananya Fir'aun. Waktu Nabi Muhammad lewat di sana, Nabi mencium bau yang semerbak. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma hadhihi raihah ya Jibril?" Duh, wangi bener nih, wanginya apaan wahai Jibril? Katanya malaikat Jibril kemudian, ini adalah wewangian Mas Sito dan keluarganya di dalam kuburnya. Wewangian yang Allah SWT berikan kepada Mas Sito dan keluarganya, yang beriman kepada Allah SWT. Subhanallah. Hadisnya rawahu Ahmad. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, belajar apa nih kita nih dari Mas Sito? Keteguhan iman dalam keadaan badai, dalam keadaan beratnya kehidupan. Tetaplah beriman. Jangan jadi orang yang mudah menyerah. Kita harus pahami makna prioritas teman-teman saudara sekalian. Iman nomor 1, nggak bisa ditanggalkan. Jangan pernah kalahkan Allah untuk siapapun. Nih ya, jangan pernah kalahkan Allah untuk siapapun. Sekali lagi, jangan pernah kalahkan Allah buat siapapun. Buat suami mukah, buat ayah mukah, buat ibu mukah, buat harta dunia kah, buat urusan segala urusan. Jangan pernah kalahkan Allah buat siapapun. Dunia mah bentaran aja. Apa yang terjadi kepada Hazakil, apa yang terjadi kepada Mas Sito, apa yang terjadi kepada 2 anaknya,
Itu sesuatu hal yang menyedihkan ketika mereka merasakannya. Akan tetapi tidak menjadi satu penyesalan tentu saja dari sejak mereka memutuskan sampai dengan sekarang. Penyesalannya tentunya kepada mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para pengikut-pengikutnya Fir'aun yang dengan setia sujud-sujud sama Fir'aun, padahal mereka tahu nggak bakalan Fir'aun itu Tuhan. Ya kan begitu ya? Fir'aun itu teman-teman saudaraku sekalian, saya udah lihat loh muminya, nggak ganteng. Saya udah lihat loh muminya Fir'aun, nggak cakep dan pendek. Ya Allah, luar biasa ya. Kebayangnya kan kita kalau bayangin Fir'aun selama ini kan kayak tinggi gitu kan, secara postur tuh pantas gitu buat ngaku jadi Tuhan. Dibandingin sama orang zaman sekarang aja, orang Mesir ya, dibandingin sama orang Mesir zaman sekarang, Fir'aun tuh pendek, apatah lagi dibandingkan sama orang zaman dulu itu. Orang zaman dulu kan lebih besar-besar daripada kita. Saya pernah pergi ke makamnya Nabi Hud, panjang luar biasa. Saya pernah pergi ke makamnya Nabi Ayub, panjang. Pergi ke makamnya nabinya Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu tuh panjang-panjang mereka, tinggi-tinggi, besar-besar begitu ya. Kaum Ad, kaum Tsamud itu kabarnya panjangnya 400 diro. 400 diro. Satu diro tuh 40 cm sekitar. Setengah meteran sekitar. 400 diro. Sekitar 200-an meter. Itu kaum Ad ya, yang terdahulu. Orang terdahulu kayak Nabi Adam, nabi awal tuh tinggi-tinggi teman-teman saudaraku sekalian. Kenapa? Karena buminya segini, kalau orangnya kecil-kecil keburu mati. Kan begitu? Kan begitu. Zaman itu mau nyari makanan apaan coba makanannya. Jadi mereka itu perlu harus tinggi-tinggi. Jadi mereka itu bisa bertahan hidup. Buat bisa bertahan yang mereka makan. Nah, apa makanan yang mereka makan? Ngerogohin laut. Mereka pergi ke laut. Mereka pergi ke laut. Ketangkep paus, dipanggang di matahari makan gitu. Tinggi-tinggi. Kalau enggak kan mereka ya, udahlah tinggalnya di hutan kayak begitu. Kemudian badannya segede-gede kita ini misalnya. Segede-gede kita ini misalnya. Kecil-kecil kita ini juga dimakan serigala, dimakan gitu. Nah, untuk bertahan hidupnya tuh mereka diciptakan lebih tinggi daripada kita. Nah, zamannya Nabi Musa, saya kira sih udah nggak sampai segitu tinggi lagi ya, tapi lah paling nggak itu lebih dari orang-orang zaman sekarang, dari orang-orang zaman sekarang. Nah itu aja tuh Fir'aun itu nggak sama orang zaman sekarang aja. Fir'aun tuh pendek, termasuknya gitu ya, pendek, termasuknya pendek, dan memang segitu dia ukurannya, memang segitu dia ukurannya waktu hidupnya itu si Fir'aun itu. Orang pendek itu ngaku jadi Tuhan. Ngaku jadi nabi aja nggak mantas ya. Ngaku jadi Tuhan pula. Luar biasa benar kan. Luar biasa benar kan. Jangan pernah kalahkan Allah untuk kita mesti tahu bahwa yang punya kehidupan adalah yang punya nafas kita adalah nafas kita adalah rizki kita adalah yang punya cinta di hati manusia, pengaturnya adalah jangan pernah tinggalkan Allah untuk suamimu, jangan pernah tinggalkan Allah untuk suamimu, jangan pernah tinggalkan ajaran Allah untuk saudaramu, tinggalkan apapun aja, jangan pernah tinggalkan Allah untuk apapun atau untuk siapapun. Kalau saya sholat atau kalau saya pakai jilbab, saya akan dikeluarkan dari pekerjaan. Terus kenapa? Kalau saya nggak bekerja, bagaimana cara saya makan? Dalam rahim ibunya dia belum kerja. Iya kan benar? Siapa di antara kita yang jadi rahim ibu kita dan jahit gitu? Enggak ada. Kita adalah rahim ibu kita. Kita kerja rahim ibu kita, nggak nyampe rizki
rizkinya kepada kita, nyampe rizkinya kepada kita. Nyampe itu kita zaman kecil juga belum bisa ngapa-ngapain juga, kita belum bisa ngapa-ngapain, kita nyampe aja rezekinya. Dan memangnya orang-orang sama ini, memangnya orang-orang sama ini memang dia dapat makan, dengan bekerja gitu dia dapat makan. Itu cuma sarana untuk menjemput rezeki. Sarana teman-teman menjemput rezeki. Dan teman-teman saudara sekalian menjemput tuh udah pasti ada. Di antara kita nggak punya anak, ada nggak di antara kita nggak punya anak tapi dijemputnya? Bu, jemput siapa bu? Bu, jemput siapa bu? Iya, saya pergi ke sekolah nungguin gitu ya. Pergi ke sekolah nungguin. Ngapain gitu ya? Kamu lagi jemput? Emang punya anak kamu lagi jemput? Emang punya anak kamu terus? Jadi yang namanya jemput tuh udah pasti. Jadi yang namanya jemput tuh udah makanya istilahnya menjemput rezeki. Makanya istilahnya menjemput rezeki, mencari rezeki. Karena kalau nyari rezeki, karena kalau nyari kalau jemput sudah pasti ada. Tapi kalau jemput sudah pasti ada. Nah itu teman-teman sekalian saya muliakan. Nah itu teman-teman sekalian saya muliakan. Jangan tinggalkan Allah pun, jangan tinggalkan Allah untuk siapa. Ketika kamu melakukannya, maka akan ada Allah. Dalam tiap sedihmu, dalam selama ini kita nggak ninggalin Allah. Kalau selama ini kita nggak ninggalin Allah, di saat kita lagi susah, di saat kita lagi susah, kita tinggal manggil Allahnya. Tinggal kita panggil aja Allah, ya Allah. Tinggal kita panggil aja Allah, ya Allah. Gitu kan? Susah nih Allah. Gitu kan? Diceraiin ya Allah, sama suami saya diceraiin ya Allah, sama suami saya Allah. Kalau kita nggak pernah ninggalin Allah, kalau kita nggak pernah ninggalin selama hidup kita dibayar ninggalin Allah. Kita selama hidup kita dibayar ninggalin Allah, kemudian habis itu tinggalin sama suami nih ya Allah. Tinggalin sama suami nih ya Allah. Ninggalin kamu dari kemarin sudah ninggalin kamu. Ya Allah, kan sedih kita. Ya Allah, kan sedih kita. Jangan pernah tinggalkan Allah untuk ini diajarkan oleh Masyita, ini diajarkan oleh Masyita, diajarkan oleh Hazakil, untuk diajarkan oleh Hazakil. Apalagi yang diajarin? Apalagi yang diajarin? Apalagi? Jangan pernah meninggalkan berdakwah. Jangan pernah meninggalkan berdakwah. Kan gitu? Si Hazakil ngebelain Nabi Musa, ngebelain Nabi Musa. Emang nggak tahu kalau taruhannya nyawa? Tapi apakah itu menyurutkan beliau untuk berdakwah? Menyurutkan beliau untuk berdakwah? Tahu persis. Ini saya nggak ngomong kayak begini. Ini saya nggak ngomong kayak begini. Saya kalau ngomong kayak begini nih, wah udah tahu persis nih saya. Tapi dia tetap aja bilang. Tapi dia tetap aja bilang. Katanya dia bilang apa? Ataktulur rajulan ayyakula, adakah kamu mau membunuh seseorang hanya karena mengatakan bahwa Tuhannya hanya karena mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, ini kan dakwah min rabbikum, fa iyyakum kadiban fa alihi kadibu, fa iyyakum kadiban fa alihi kadibu, yusibkum ba'dul ladzi. Ucapan ini lo ucapan dakwah. Ucapan ini lo ucapan dakwah dan itu tidak ditinggalkan oleh Hazakil dalam keadaan taruhannya nyawa. Lantas apa yang membuatmu meninggalkan berdakwah? Apa yang membuatmu meninggalkan berdakwah? Padahal tidak ada taruhan nyawa bagimu. Kenapa membiarkan aja ada saudaramu? Kenapa membiarkan aja ada saudaramu nggak ngerti agama? Biar ada teman-temanmu jauh dari agama, jauh dari agama. Kenapa nggak peduli? Kenapa biarin? Kenapa nggak peduli? Teman-teman seriku sekalian, pedulilah. Teman-teman seriku sekalian. Udah ngajakin ustazah, udah ngajakin ustazah, dia nggak bisa, nggak mau juga udah ngajakin. Ya udah, urusannya beda. Udah ngajakin. Nih Hazakil juga kan cuma ngajakin. Nih Hazakil juga kan cuma ngajakin mana? Masih tahu cuma ngajakin mana? Apakah ikut? Enggak. Tapi setidaknya urusanmu sama tanggung jawab sebagai muslim, kamu jawab sebagai muslim, kamu sudah laksanakan. Saudaraku sekalian saya muliakan. Saudaraku sekalian saya muliakan. Israel dulu. Di zamannya Bani Israel dulu. Di zaman itu ada itu ada seorang di zaman dulu ya seorang di zaman dulu ya ini ya. Ada satu kaum durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya isinya durhaka deh gitu. Pokoknya ada yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang beribadah di dalam gua. Yang beribadah di dalam gua. Ibadah di dalam gua gitu. Ibadah di dalam dia sholat, dia zikir, dia zikir lagi, dia istighfar, dia kayak gitu lagi dalam istighfar, dia kayak gitu. Yang lainnya sisanya yang di luar gua. Yang lainnya sisanya yang di luar gua. Semuanya ngerjain maksiat, semuanya ngerjain kedurhakaan pada Allah. Ngerjain kedurhakaan pada Allah. Saling bunuh, saling caci, saling bunuh, saling caci, saling ini itu, enggak ada minum minuman keras, makan minuman keras, semau mereka sendiri udah. Semau mereka sendiri udah.
Zina Semau ini mereka itu segala sendiri. macam. Zina ini itu Allah segala macam. kemudian perintahkan malaikat Allah Jibril kemudian perintahkan buat malaikat Jibril menghukum kaum tersebut. buat menghukum Katanya kaum Allah, tersebut. Jibril, tuh, Katanya kasih Allah, hukuman Jibril, kaum itu. tuh, Dan kasih teman-teman hukuman sekalian, kaum itu. Jibril Dan tuh ya, kalau mau ngasih Jibril hukuman tuh sama ya, kaum, kalau mau itu nggak ngasih berat hukuman loh. sama kaum itu nggak berat Kadang-kadang loh. cuman perlu diteriakin. Kadang-kadang cuman perlu diteriakin. Karena dalam satu Karena riwayat saya dalam satu mendengar riwayat desa saya satu guru kami, pernah mendengar desa bahwasanya satu guru kami dalam penampakan wujud aslinya malaikat Jibril, aslinya malaikat Jibril dunia ini dan bumi, seisinya dunia hanya ini seperti dan seisinya gundu, hanya seperti kelereng di tangan anak kecil. hanya seperti kelereng di tangan anak kecil. Bumi, gimana kitanya Bumi. tuh? Gimana kitanya orangnya tuh? tuh? Bumi yang seisinya hanya Gimana seperti orangnya kelereng tuh? di Bumi tangan yang anak seisinya kecil. hanya seperti kelereng Jadi di tangan malaikat anak Jibril kecil. kalau disuruh Jadi memberi malaikat hukuman Jibril kepada kalau satu disuruh kaum, memberi hukuman katanya kepada Allah satu lama kaum, malahu mila katanya sayhata Allah wahidah. lama Nggak malahu ada mila bagi mereka sayhata kecuali wahidah. satu teriakan. Nggak ada bagi mereka Jibril kecuali satu suruh teriak teriakan doang. Jibril Udah suruh pengang mati teriak semua doang. orangnya. Udah pengang mati semua Jadi kalau orangnya. satu kaum nih gitu ya. Jadi kalau berbuat satu durhaka, kaum nih gitu Jibril ya, gitu doang. berbuat durhaka. Jibril gitu Itu doang. langsung mati semua Itu orang di langsung dalam situ. Mati semua orang di dalam situ. Kebayang kalau segede gundu Kebayang buminya, kalau teman-teman segede saudaraku gundu sekalian. buminya teman-teman saudaraku Itu sekalian. orangnya segede apa? Itu orangnya Diteriakin segede sama apa? anak kecil tersebut, Diteriakin pengang sama anak semuanya. kecil tersebut apa enggak pengang semuanya? Dan itu malaikat Jibril kemudian diperintahkan sama Allah, Jibril tuh hancurin satu Katanya kaum malaikat itu. Jibril gini. Ya Katanya Allah, malaikat Jibril gini. baik, aku Ya segera Allah, laksanakan. Baik, aku cuman segera satu pertanyaan laksanakan. ya Allah. Cuman satu Itu yang pertanyaan ya Allah. laki-laki yang lagi Itu ibadah yang di gua, laki-laki gimana yang ceritanya lagi tuh? ibadah di gua, gimana Maksudnya ceritanya apa tuh? diselamatin dulu? Maksudnya gitu apa ya? diselamatin Apa dulu, ditaruh dulu gitu ya? ke tempat yang Apa lain? ditaruh Apa dulu yang ke dia tempat yang doang lain? nih? Apa yang dia dia doang nih? amankan gitu, sehingga nggak kena amankan azab, gitu. Kata Sehingga Allah nggak Subhanahu wa kena taala, azab. kata Allah Subhanahu wa taala, Mulai dari fabda'u. dia duluan. Mulai dari dia duluan. Malaikat Jibrilnya kaget sama kayak teman-teman barusan. Teman-teman barusan. Hah? Ya Allah, nih maksudnya gimana nih ya Allah? Ya Allah, nih Katanya maksudnya Allah gimana Subhanahu wa nih ya taala? Allah? Katanya Allah Aku sakit Subhanahu wa taala, hati kepada maksudnya aku sakit hati kepada maksudnya aku kesel, aku marah karena dia kepadanya. tidak pernah Karena dia bergerak tidak satupun pernah bulunya bergerak melihat satupun kemaksiatan bulunya kepadaku melihat dikerjakan kemaksiatan orang di kepadaku sekelilingnya. dikerjakan orang di sekelilingnya. Nggak punya ghirah, nggak punya Terhadap ghirah. agama. Terhadap Nggak punya agama. kecemburuan, Nggak punya terhadap kecemburuan, agama. nggak terhadap sensitif. agama. Kayaknya tuh dia sensitif. kepengen masuk surga Kayaknya tuh sendirianan dia kepengen doang. masuk surga sendirianan doang. Dia pikir surganya jadi sempit Dia kali, pikir kalau surganya rame-rame. jadi sempit kali, kalau rame-rame. Dia kepengen jadi eksklusif gitu Dia kepengen maksudnya. jadi eksklusif gitu, ya? Gitu maksudnya. Biarin dah Gitu ya. semuanya pada masuk neraka. Biarin dah semuanya pada masuk neraka, yang penting gue selamat. Gitu Nah, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, teman-teman saudaraku sekalian yang saya selalu muliakan, berkata kepada semua selalu teman-teman di berkata sekeliling kepada kita, semua gitu ya. teman-teman di Kalau sekeliling surga kita, nggak ada gitu kamu ya. nggak rame. Kalau surga nggak ada kamu nggak rame. Surganya kalau nggak ada kamu nggak rame. Surganya Gitu kalau ya. nggak ada kamu nggak Maka rame. Kan berusaha gitu ya. untuk mengajak Maka setiap berusaha orang untuk menuju mengajak jalan setiap surga. orang Tentu menuju saja jalan surga dengan Tentu cara saja, masing-masing, dengan tentu cara saja, masing-masing, dengan ilmu tentu yang saja, sebisa dengan yang kita ilmu mampu. yang Tentu sebisa saja, yang kita mampu, dengan Tentu ajakan-ajakan, saja, dengan yang membuat dia ajakan-ajakan merasa yang tidak membuat jauh dia dari merasa agama. tidak jauh Teman-teman dari saudara sekalian, agama. jangan suka Teman-teman nyala-nyalain. sekalian, Kalau jangan suka nyala-nyalain bikin orang malah nyala-nyalain. jadi semakin Kalau jauh nyala-nyalain dari bikin agama. orang malah jadi semakin Begitu jauh kita dari ketemu agama. orang, begitu Sepupu kita ketemu kita atau orang apa lagi kumpul-kumpul, sepupu kita atau bajunya apa pakai lagi bikini kumpul-kumpul bajunya pakai bikini gitu ya. Naudzubillah, naudzubillah. Kamu nggak dengar hadisnya Nabi Kamu Muhammad, nggak dengar hadisnya Nabi Muhammad. Ariyat, Idza ra'aitumuhunna fal'anhunna fa innahunnal mal'unat. Ada orang perempuan berpakaian, Ada orang perempuan berpakaian, apabila kamu lihat dia laknat, apabila kamu lihat dia laknat, karena perempuan tersebut Ya Allah, terlaknat. ya Allah. Nggak Ya semua Allah, ya kebenaran Allah. Nggak itu semua layak kebenaran disampaikan. itu Sebab layak kebenaran disampaikan. yang tidak Sebab diletakkan kebenaran pada yang tempatnya tidak diletakkan hanya pada akan tempatnya menjadikan orang hanya semakin akan jauh menjadikan dari orang kebenaran tersebut. semakin jauh dari kebenaran tersebut. Carilah cara-cara paling Carilah cara-cara paling bijak. cara-cara Carilah paling cara-cara paling bijak. tapi jangan pernah ninggalin dakwah. Jangan pernah ninggalin dakwah. gitu. Sampein gitu. Teman-teman saudara Sampein. sekalian, saat kita lagi Teman-teman saudara sekalian, berduaan saat kita sama lagi teman kita berduaan dikasih tahu. sama Kan teman gitu ya? kita dikasih Saat tahu. kita lagi Kan gitu ya?
saat kita enak lagi ngobrol-ngobrol sama enak adik kita, ngobrol-ngobrol sama sama adik kasih kita, tahu sama gitu. kakak kita. Ini Kasih apa yang tahu ilmu gitu. yang kita udah dapat Ini apa yang biar ilmu yang sedikit kita udah dapat seapapun, biar sedikit kita bagi sedikit tahu kepada seapapun, keluarga kita kita bagi gitu. tahu kepada Nah, keluarga tadi kita Ustazah gitu. cerita begini, Nah, tadi gitu Ustazah kan? Halimah cerita Karena begini, teman-teman nah, saudara gitu sekalian, kan? Karena apa yang teman-teman saudara sekalian, dibincang-bincangkan apa yang di antara sesama kita ini akan di sangat antara sesama berpengaruh kita dalam ini akan sangat kehidupan berpengaruh loh mereka. dalam kehidupan Kita ngobrol mereka. nih sama adik kita, Kita ngobrol nih sama adik kita, kita ngobrol sama saudara kita, kita ngobrol sama saudara kita, sama sepupu kita, apa yang kita obrolin itu akan berpengaruh bagi kehidupan mereka. Jangan dibilang bagi kehidupan enggak, mereka, jangan kayaknya dibilang gitu. oh enggak almaru ala gitu. dini enggak khalili. almaru Orang ala itu dini tergantung khalili. dari agama Orang itu temennya, tergantung dari dari agama orang yang temennya, selalu dari dia agama bersama orang dengan yang orang selalu tersebut. dia bersama Gitu. dengan orang tersebut. Ngaruh banget gitu. Watawasau bil gitu. haq, watawasau bil haq, Watawasau bis sabar dari ketidakhacuranmu, dari ketidakrugianmu, dari ketidakrugianmu. Semua orang berada dalam kerugian, kecuali beriman, amilus sholihat, beriman, dikerjakan, amilus sholihat, ketaatan dia pada Allah kerjakan, SWT, berbuat ketaatan kebaikan, pada Allah SWT, cukup itu aja, berbuat kebaikan. enggak, kata Allah ada Cukup syarat itu aja, lain, tawasau enggak, kata bil Allah ada haq, syarat lain, tawasau bil haq, tawasau memberi nasihat, saling memberi nasihat kepada kebaikan, saling memberi nasihat tawasau bis kepada sabar, kebaikan, saling memberi nasihat tawasau bis sabar, kepada saling memberi nasihat kesabaran. kepada Teman-teman sekalian jangan ditinggalin. Jadi teman-teman sekalian hal jangan ditinggalin. yang kita Jadi bisa pelajari, yang kita bisa kepada pelajari dari masitoh ya, bahwa untuk dari tidak masitoh ya, meninggalkan bahwa untuk dakwah. tidak meninggalkan dakwah. mengajak, tidak kepada meninggalkan kebaikan, bahkan mengajak dalam keadaan kepada kebaikan, yang bahkan dalam keadaan terdesak sekalipun, yang dalam terdesak keadaan sekalipun, yang dalam sulit keadaan seperti apapun. yang sulit, bahkan jika seperti itu harus apapun. bertaruh nyawa, bahkan jika itu harus Insyaallah bertaruh kalau nyawa kita mah nggak sekalipun. usah pakai Insyaallah kalau kita mah taruhan nggak nyawa ya. usah pakai taruh-taruhan nyawa Insyaallah. ya. Apalagi coba Insya yang Allah. bisa kita pelajarin Apalagi dari coba masitoh? yang bisa kita pelajarin dari Kalau masitoh? saya lihatnya Kalau saya lihatnya keluarga. kekuatan keluarga, kekuatan keluarga, Ya. kekuatan keluarga paling itu adalah kuat. kekuatan paling keluarga tuh paling kuat. Kekuatan Maka keluarga teman-teman tuh saudara paling sekalian kuat. yang saya muliakan, Maka teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, carilah kekuatan em, di situ. Carilah kekuatan di situ. di keluarga. Carilah kekuatan Gitu di kan? keluarga. Memiliki orang tua Gitu yang kan? kau memiliki orang tua yang dengan kau sedemikian menyayanginya, rupa, dengan sedemikian rupa, memiliki pasangan hidup yang memiliki sejalan, pasangan hidup yang memiliki sejalan, anak-anak yang memiliki satu tujuan, anak-anak yang itu adalah satu kekuatan tujuan, paling itu luar adalah biasa. kekuatan paling luar biasa. Gitu. Bahkan sampai siang kecil, bahkan La sampai siang takhaf ya kecil. ummah, fa La inna takhaf ya masirona ummah, fa inna ilallah. masirona. Jangan Ilallah. takut ibu, bukankah Jangan tempat takut, kembali Ibu, kita bukankah adalah tempat kembali kita Allah. adalah Enak bener kan? Allah. Saling nasihat, Enak bener kan? nasihati. Saling nasihat. Saya punya teman. Saya punya teman. teman. Itu dia punya Saya anak. punya teman. Masya Itu dia Allah punya banget. anak. Ambatahullah Masya Allah nabatan banget. hasanan. Ambatahullah Allah nabatan hidupkan hasanan di kalau saya hatinya. bilang. Allah hidupkan di Benih-benih hatinya kebaikan. benih-benih Sekarang kebaikan. sudah besar ya, tapi Sekarang masa dia sudah kecil besar ya, umur tapi dia masa 6 dia tahunan, kecil, umur itu dia saya 6 pernah tahunan. bilang sama ibunya. Itu saya pernah Saya bilang bilang sama ibunya, kamu tuh punya anak saya luar bilang, biasa ya. kamu tuh Kayaknya punya anak luar biasa ya. kecenderungan terhadap Kayaknya tuh kebaikannya tuh gede kecenderungan banget terhadap gitu. kebaikannya tuh gede Minat banget terhadap gitu. kebaikan tuh besar Minat banget. terhadap Dia bilang, kebaikan iya, tuh Mang besar Ustazah. banget. Dia bilang, Iya, anak saya Mang ini masya Ustazah. Allah luar biasa. Anak Sampai saya kadang Masya kayak Allah nggak luar percaya biasa gitu. Sampai kadang Ya kayak nggak Allah, percaya baiknya gitu. ya. Ya Padahal Allah, emaknya baiknya ya. saya, padahal emaknya Dia saya, bilang. emaknya saya, Dia bilang, bapaknya laki emaknya saya, saya, bapaknya tapi laki ini anaknya saya. Masya Allah banget loh Tapi ini Ustazah dia anaknya bilang. Masya Jadi Allah kalau banget dengar loh Ustazah Ustazah dia dia bilang, bilang. jadi kalau dengar ibadah-ibadah satu sunnah, kebaikan, apa segala macam ibadah-ibadah tuh dia ngerjain. sunnah, 6 apa segala tahun. macam tuh dia ngerjain. 6 tahun teman-teman saudara sekalian, 7 tahun teman-teman saudara sekalian, 7 tahun itu masih segituan lah, kecil itu banget ya. gitu. Kalau saya Masih. pengajian dulu saya punya Itu ya, kajian di kalau saya rumahnya. pengajian dulu Dia saya akan punya duduk kajian di di rumahnya, depan, lengkap dia akan dengan duduk di ininya, depan, lengkap bolpennya, dengan nggak tahu saya apa yang dia tulis, nggak tahu saya apa yang dia tulis. lucu mana cantik gitu kan Lucu, anaknya. mana Ntar kalau cantik misalnya gitu mic-nya kan mati anaknya. atau apa Ntar gitu. kalau misalnya Sok-sok mic-nya sibuk. mati atau apa gitu. Sok-sok sibuk. Iya. Lucu banget gitu. Kayaknya dia mau benerin gitu ya. Kayaknya dia mau benerin gitu Ya ya. Allah, luar biasa. Ya Allah. Saya luar satu hari biasa. bilang kayak gitu sama Saya ibunya. satu hari Dan bilang kayak ibunya gitu bilang, sama "Ya Allah, ibunya. Ustazah." Dan ibunya bilang, Ya saya tuh Allah, kadang-kadang Ustazah. sampai saya tuh kadang-kadang sampai anak Masya Allah banget kata ibunya. Ini anak Masya Allah Dia bilang banget kata pernah ibunya. satu hari mereka Dia ke bilang rumahnya pernah kebakaran. satu hari mereka ke rumahnya kebakaran. Rumahnya kebakaran.
dia tuh dibilang dia bilang dia tuh dia sama suaminya pergi keluar kota sama anak-anaknya, terus kemudian suaminya itu di luar kota, kemudian suaminya itu di luar kota itu dia pulang, dia sama anak-anaknya doang supir, dia sama anak-anaknya doang supir, supirnya kemudian balik, dia balik ke rumah. Capeknya luar biasa, saya sampai rumah capeknya luar biasa, saya sampai rumah jam 12 jam berapa gendongan, anaknya bayi digendongan sama si anak ini yang saya ceritain ini, si kakak anak ini yang saya ceritain. Dia bilang saya pun cepet-cepetan, dia bilang saya pun cepet-cepetan kunci kamar, udah kunci pintu. Dia bilang dapat tidur mungkin 1 jam gitu. Tidur mungkin 1 jam. Anak saya nangis gitu. Yang bayi, saya nangis yang bayi, saya melek mata, ternyata karena gelap. AC-nya mati, jadi gelap, lampu mati, AC-nya mati, lampu mati ternyata. Jadi dia bilang karena dia, jadi dia bilang karena gitu ketakutan, akhirnya saya kemudian nyalain, saya taruh di atasnya, saya taruh di atasnya lemari. Saya tidur, dia bilang saya tidur dia bilang saya tidur lagi. Saya begitu kebangun, saya kemudian anak juga nangis, saya kemudian anak juga nangis, saya bangun udah rumah kami kebakaran, kamar kami terutamanya sumber kebakarannya, terutamanya dia bilang saya langsung samber, dia bilang saya langsung samber handphone, saya langsung ambil tas saya, langsung ambil ada beberapa barang berharga, ada beberapa barang berharga di tempat gitu yang dia bilang saya ambil anak saya ambil anak saya ambil juga saya keluar kecil dalam gendong, dia bilang ya Allah Ustazah begitu saya keluar rumah udah asap, saya keluar rumah udah di atas atasnya api sampai di atas atasnya, dia bilang ya Allah saya kemudian jalan gitu dari rumah kemudian jalan nggak jauh dari rumah pertua saya nggak jauh dari rumah saya jalan menuju ke sana, dia bilang saya jalan menuju ke sana udah senang, saya tuh nyesel banget karena belum lagi nggak ada suami, belum lagi nggak ada suami, belum ada anak gua gitu kan, perjalanan menuju ke rumah mertua itu, perjalanan menuju ke rumah mertua itu, kecil ini sambil pegangin tangan saya, sabar ya mah, ini tuh ujian, sabar ya mah, ini sabar ya mah ya, ujian tuh mah kata Ustazah buat naikin derajat, buat naikin derajat. Ya Allah Ustazah, itu rasanya kayak saya tuh lagi dibisikin, kayak saya tuh lagi dibisikin dari malaikat Jibril gitu loh, dari malaikat Jibril gitu loh, kayak dapat wahyu gitu ya Allah. Dia bilang anak saya nih seringkali menguatkan saya, kekuatan keluarga. Kekuatan keluarga ciptakan itu dalam keluarga kita, ciptakan itu dalam keluarga kita. Kita akhiri majelis kita dengan membaca kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih sudah bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.